Ya, haleluya. Yudas pasal 1:17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepadamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Saudara-saudara yang kekasih, para hamba-hamba Tuhan, para pemula dalam pelayanan, para perintis dalam pelayanan, para hamba-hamba Tuhan yang sedang memilih bagaimana kita harus melayani di dalam kerajaan Tuhan yang mulia ini. Ayat ini tidak saya jelaskan di dalam bentuk ketika saudara menjadi anak-anak rohani. Tetapi saya sedang menjelaskan kepada kita bagaimana dahulu dan bagaimana sekarang, bagaimana para rasul-rasul dan bagaimana pengejek-pengejek itu. Kesimpulan yang saya punyai dan sejujurnya saya percaya bahwa Roh Kudus sedang bekerja bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bahwa rasul-rasul itu telah mengatakan kepada kamu tentang gereja, tentang bagaimana kita harus melayani, tentang bagaimana itu uang gereja, tentang bagaimana itu penetapan hamba-hamba Tuhan, dan tentang satu-satunya sistem gereja, satu-satunya manajemen gereja telah dikatakan oleh para rasul-rasul itu di dalam bentuk, di dalam implementasi, dan di dalam pengelolaan, serta terkait dengan bagaimana Tuhan bekerja melalui Roh Kudus yang Yesus katakan Dia akan membawa kamu kepada seluruh kebenaran. Jadi, kebenaran yang sedang kita tahu mengenai gereja dari seutuhnya Alkitab ini adalah di mana Roh Kudus telah menyatakan gereja yang benar itu adalah seperti yang telah dikatakan kepadamu oleh rasul-rasul itu. Bagaimana rasul-rasul itu telah mengatakannya adalah dengan menunjukkan bagaimana perjalanan gereja di dalam perjanjian baru itu. Satu-satunya gereja di mana Roh Kudus telah memimpin gereja kepada seluruh kebenaran. Satu-satunya gereja di mana rasul-rasul itu telah mengatakannya kepadamu. Semoga saudara bisa memahami. Sebab mereka telah mengatakan kepadamu. Disampaikan juga. Mereka telah mengatakan kepadamu tentang apa? Tentang gereja pengejek-pengejek itu. Tentang gereja pengejek-pengejek itu. Sebab mereka telah mengatakan kepadamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Sebab mereka telah mengatakan kepadamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Saya tidak pernah mendengarkan sebuah gereja mengejek langsung Tuhan Yesus. Gerejamu jelek, Tuhanmu tidak baik. Tidak. Tetapi bagaimana ejekan itu terjadi adalah bagaimana orang tidak menaruh harga yang tinggi terhadap gereja mulam. Di mana gereja tidak menaruh nilai yang tinggi, nilai yang benar, respon yang benar terhadap gereja yang asli itu. Itulah gereja pengejek itu. Gereja sejak gereja mula-mula itu telah menampilkan sesungguh-sungguhnya pimpinan Roh Kudus itu pada diri orang-orang percaya dan para rasul itu, bahwa
gereja harus sedemikian rupa, bahwa pengangkatan hamba Tuhan harus sedemikian rupa. Bagaimana Matias diangkat, bagaimana orang-orang percaya itu memberikan persembahan dari sukarela, dari iman, dan dari komitmen pada suara rohnya kepada Roh Kudus. Itulah yang terjadi. Ada keajaiban di dalam gereja. Ada keajaiban di dalam perjalanan pelayanan para rasul itu. Tetapi semuanya itu didahului oleh satu kebenaran yang memimpin, oleh satu roh yang menguasai, oleh satu area kesucian yang menguasai, oleh sebuah nuansa sorgawi yang menguasai. Nah, saya memberikan kesimpulan ketika saya mendengar khotbah-khotbah para petinggi-petinggi dan pejabat-pejabat gereja, termasuk para ketua sinode, manhigip, bisop, eporos, dan sebagainya. Saudara-saudara, saya menyimpulkan bahwa terjadi di akhir zaman. Dengarkan baik, bahwa sedang terjadi di akhir zaman manajemen dusta oleh setan. Manajemen dusta oleh setan yang menyusup. Penyusupan setan itu tidak datang ke area kuburan. Penyusupan setan-setan itu tidak datang kepada orang-orang yang masih mencuri. Penyusupan setan-setan itu tidak datang kepada orang-orang yang sedang ada dalam penjara. Penyusupan setan itu tidak datang kepada orang yang tidak mau ke gereja. Penyusupan itu datang kepada imam-imam, kepada orang-orang yang sibuk dengan aktivitas keagamaan, kepada orang-orang yang memiliki peran penting di dalam gereja. Di sanalah logika normal untuk kita mengerti apa itu penyusupan. Bahkan penyusupan itu ternyata ada di dalam aktivis gereja yang rajin menyumbang gereja. Jadi penyusupan itu adalah sebuah aksi yang datang dari musuh dan dia masuk ke kamar daripada teman. Jadi penyusupan itu terjadi ketika seorang musuh yang mengancam, yang sangat berbeda dengan kita, yang sangat berbeda kepentingan dengan kita. Musuh itu datang menyusup. Dia menyusup sampai kepada bagian inti dari kita sebagai musuhnya. Dan itulah yang dikatakan oleh firman, pengejek-pengejek yang paling mengerikan. Di mana ternyata dari dalam diri kita ada sebuah pemberontakan, ada sebuah pelecehan terhadap kebenaran, ada sebuah konsep-konsep yang melawan dan melecehkan kebenaran yang mulia. Itulah kepalsuan-kepalsuan yang menyusup dan menjadi pengejek-pengejek. Tetapi dia sesungguhnya akan menyisakan tanda. Saudara-saudara, para pengejek-pengejek, para penyusup-penyusup itu, para pengejek-pengejek dan para penyusup-penyusup itu, mereka tetap akan menyisakan tanda yang disebut penampilan. Penampilan yang hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Bagaimana sebuah kefasikan itu terjadi? Saudara bisa membedakan kefasikan dan tidak kefasikan? Apa yang disebut kefasikan adalah sebuah keadaan di mana orang fasik itu tidak ada pertemuan sama sekali dengan apa yang disebut keadilan, apa yang disebut perasaan normal, apa yang disebut kesadaran akan orang lain.
apa yang disebut kepedulian kepada orang lain. Nah, skor dari kepedulian orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu tetap ada. Skor atau nilai dari perbuatan-perbuatan soal kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang jahat, oleh agama-agama palsu, oleh nabi-nabi palsu. Mereka punya komunitas untuk berbuat kebaikan. Itu selalu terjadi. Maupun suku atau apapun. Tetapi Yesus tetap mengatakan bahwa kebaikan itu sebatas kebaikan untuk mereka. Di dalam nilai mereka. Tetapi orang yang benar yang tidak fasik itu, dia memiliki hati yang mulia dari sisi bagaimana Tuhan mengasihi. Sehingga dia tidak eksklusif, melainkan inklusif. Dia menganggap orang yang mengenal Tuhan, memahami Tuhan, memiliki hati Tuhan, memiliki roh Tuhan itu, dia datang dari versi Tuhan tentang semua yang diciptakan, tentang bagaimana keadilan, tentang bagaimana kebenaran. Tetapi kita kembali kepada topik dari pelajaran kita hari ini adalah bagaimana seharusnya gereja punya skor. Bagaimana kebaikan yang dibangun oleh orang percaya. Bagaimana terang yang dimiliki oleh pengikut sang terang yang gilang gemilang itu. Terang itu telah dinyatakan. Dimulai dari bagaimana api itu menyala pada hari Pentakosta. Dalam kisah para rasul itu tentang gereja. Dan itulah skor, itulah patokan, itulah standar. Standar dari orang percaya, standar dari hamba Tuhan, standar dari gereja. Yaitu bahwa kita harus menerima dan harus hanya mempercayai apa yang sedang dikatakan oleh para rasul. Apa yang sedang dipraktekkan oleh para rasul, apa yang sedang digaungkan, dihayati oleh gereja para rasul itu. Tentang uang, tentang sosial, tentang pendapatan, tentang sesama hamba Tuhan, tentang bagaimana kita memperoleh kepenuhan Allah seperti yang diajarkan oleh para rasul itu. Tetapi di luar dari gereja para rasul itu, di luar dari gereja para rasul itu, di luar dari cara gereja para rasul itu, gereja yang dibuat hanyalah gereja pengejek. Di luar dari suara kebenaran itu adalah suara-suara yang hanya bisa disebut mengimitasi, meniru-niru, tetapi dia bukanlah suatu seperti yang dia tiru. Dia meniru, dia mengimitasi, dia seperti membuat kembar, tetapi sesungguhnya dia bukanlah apa yang dia tiru. Tetapi kita harus satu dengan kebenaran itu. Kita harus satu dengan gereja yang Yesus punya itu. Bukan menjadi gereja yang meniru-niru gereja Tuhan. Tetapi kita harus menjadi gereja Tuhan itu sendiri. Bagaimana caranya adalah kita hidup menerima kebenaran satu-satunya. Bahwa dokumen satu-satunya di dalam kerajaan Maha Kuasa itu adalah Alkitab. Dan dokumen gereja satu-satunya yang benar adalah gereja yang dicontohkan para rasul itu.
Lain daripada itu adalah sebuah konteks teologi yang dibangun oleh ide manusia yang menurut mereka itu baik. Tetapi itu adalah sebuah ejekan terhadap kebenaran Alkitab. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ini adalah akhir zaman di mana gereja harus kembali menjadi gereja Tuhan. Bukan gereja yang dibuat oleh ide manusia semata-mata, tetapi menjadi gereja yang benar. Seperti dikatakan oleh para rasul tentang gereja yang benar yang harus kita ada di sana. Tetapi kita harus menjauhi gereja yang menjadi pengejek, yang tidak tertarik kepada konsep bagaimana Roh Kudus bekerja pada gereja mula-mula. Bagaimana uang dikelola, bagaimana jemaat semua terpelihara, bagaimana hamba-hamba Tuhan tidak saling memperham, bagaimana murid-murid tidak saling menggurui, tetapi menempatkan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Dan yang disebut di dalam kitab Yudas ini, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Esa, satu-satunya penguasa yang harus kita sembah, kita akui, dan kita ikuti. Bagaimana dia membangun gerejanya satu-satu. Haleluya. Selamat melayani Bapak Ibu. Kiranya Roh Kudus, Roh Tuhan Yesus memenuhi pikiran dan hati kamu sekali demi kebenaran yang sejati oleh Yesus Kristus yang hidup, penguasa selama-lamanya di dalam kerajaan kekal di sorga yang mulia. Amin.